Kalau seseorang itu biasanya, kalau seseorang itu tipenya soleh atau solehah, pada waktu dia itu berdoa biasanya jarang langsung dikabulkan. Dia nunggu berbulan, bertahun-tahun. Baru itu dikasih oleh Allah Ta'ala. Pada waktu dikasih, dia tersenyum. Bukan hamdalah yang dia sebutkan biasanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini tipikal. Karena tahu bahwa yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini ujian sebenarnya. Walaupun ini ujiannya nikmat. Nah, Allah itu akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah, barulah ini ditelaah. Oh, berarti Allah mengabulkan doa ini harus beriman dan juga beramal soleh. Nah, kalau ini bisa aja sebagiannya yang diinginkan oleh orang ini bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala tergantung amal soleh. Kalau seseorang amal solehnya itu besar, rata-rata biasanya sehari-hari, ini yang dari Allah ya, sehari-hari dia mengerjakan amal soleh. Dia mengerjakan, umpamanya melakukan sesuatu, basmalah sebelumnya, selesai hamdalah, seperti itu sehari-hari ya. Dia melakukan ibadah tahajud, niatnya tidak ada untuk menomorsatukan nafsunya, tetapi memang untuk lillahi ta'ala. Ya. Dia duha juga tidak menomorsatukan agar proyeknya berhasil, agar ini berhasil. Enggak, dia itu duha memang ngerti kalau dia duha itu akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Lakukan itu karena Allah Ta'ala. Betul. Jadi sudah nggak usah aneh-aneh. Nah, disitulah amal soleh itu terbentuk. Amal soleh itu yaitu suatu perbuatan yang diawali dengan basmalah. Kalau selesai hamdalah semuanya dikerjakan untuk mencari ridha Allah. Ya. Nah, baru itu amal soleh. Sebetulnya ibadah tuh sesimpel itu ya. Simpel walaupun sulit. Walaupun sulit ya. Maksudnya kadang-kadang manusia yang menambahkan embel-embel akhirnya jadi ribet sendiri, betul ya? Iya, karena itu kan nafsunya. Jadi umpamanya begini nih, ini contoh loh ini ya. Umpamanya ini Mas Irfan nih ya. Umpamanya ngasih tahu nih tahajud, kemudian baca ini sekian kali. Saya baca sekian kali, seminggu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Seminggu dikabulkan ya. Itu insya Allah biasanya saya, karena sudah dikabulkan, ini nih namanya hati, pasti sombong. Nih aku baca ini habis tahajud, ini dikabulkan sama Allah Ta'ala. Padahal Allah mengabulkan ini belum tentu itu ujian. Tetapi itu istijrot. Itu lebih mengerikan itu. Disungkun cek orang Sunda mah. Disungkun, istijrot. Kalau bahasa Jawanya itu dilulu namanya. Iya. Jadi itu benar-benar itu nggak tahu kita. Taunya memang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau seseorang itu biasanya, kalau seseorang itu tipenya soleh atau solehah, pada waktu dia itu berdoa biasanya jarang langsung dikabulkan. Dia nunggu berbulan, bertahun-tahun. Baru itu dikasih oleh Allah Ta'ala. Pada waktu dikasih, dia tersenyum. Bukan hamdalah yang dia sebutkan biasanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini tipikal. Karena tahu bahwa yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini ujian sebenarnya. Walaupun ini ujiannya nikmat. Nah, ini kebanyakan tidak pernah dibahas. Ya. Sehingga maunya, nih baca ini sekian kali, nanti dikabulkan. Emang Allah dia bilang dikabulkan, kan gitu ya? Iya. Kan sering ya gitu ya? Jaminan mutu banget. Jaminan mutu banget. Enggak. Ya. Oke. Terima kasih ya Ustadz ya. Mengingatkan kita kembali bahwa saya juga apapun juga harus karena Allah. Jangan embel-embel bla bla bla, akhirnya pahalanya nggak didapat, yang diharapkan juga nggak didapat. Iya benar. Kosong semua. Iya. Oke, kita akan membuka pertanyaan yang sudah hadir di sini. Silakan tunjuk tangan. Yang di belakang. Silakan. Ibu pada lemes semua. Ih, masa sih? Enggak, coba tepuk tangan. Tuh, Ustaz nggak ada yang lemes. Lemes. Iya. Yang ini juga semangat ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viarina dari Brebes. Panggilannya Via. Rina panggilannya. Oh Rina. Via. Iya. Rina. Iya. Ini Pak Ustadz, saya kalau punya keluhan. Ini pinggang saya sakit. Agak deket dong enggak ada. Oh iya. Pinggang saya sakit, ini paha juga sakit. Terus ini telapak kaki kadang kayak ditusuk-tusuk gitu Pak Ustadz. Udah gitu perut juga sakit, ini kadang kesini nyesek, kesini sakitnya muter-muter gitu. Oke. Terus sakit muter-muter lah kampanye apa gimana? Kadang ini pindah-pindah gitu. Gantian. Kadang kesini
nggak Sebentar, jelas. yang gantian itu yang dada dan perut saja atau juga pinggang, kaki dan sebagainya? Enggak, ini yang di sini. Oh, yang bagian Atas, depan ini gantian. Tapi kalau tangan, pinggang, kaki itu kaki masih. yang seperti ditusuk-tusuk hanya telapak kaki saja atau Iya, semuanya juga? Kadang ya di ini lutut. Lutut juga seperti kadang tusuk-tusuk. sakit, iya. Pinggang? Pinggang pegel. pegel saja, oke. Ini paha juga. Pegel banget. Udah berapa lama itu? Udah setahun setengah. Berapa? Setahun setengah. Setahun setengah. Ini kayak perut, dada, sampai tenggorokan juga sakit? Tenggorokan juga kadang kayak ada yang nggak tahu, yang ganjil. Ganjel gimana? Nggak tahu. Udah periksa THT atau gimana dokter? Enggak, kata dokter asam lambung gitu. Asam lambung biasa, cuman ya kayak gitu. Udah gitu pernah diruqyah juga 2 kali ruqyah. 2 kali. Kenapa diruqyah segala? Ya soalnya apa sih, sakitnya kadang ada kadang nggak ada gitu. Takutnya ada sesuatu gitu? Iya, iya. Minta solusinya Pak Ustadz. Aduh. Mbak Rina, Pak Rina Brebes. Iya. udah nikah belum? Udah Udah punya putra? udah. Berapa? Satu. Mbak Rina usia berapa sih? 30. 30, anaknya? Baru 1. Berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Kemudian sakitnya ini udah berapa tahun? Ini kalau yang di perut 1 tahun setengah. Kalau yang ini pinggang sama paha baru 6 bulan ke sini. Oh berarti perut dan dada dulu dan tenggorokan dulu, Iya, baru pinggang, paha dan kaki. Iya. Oke. Iya, di sini kalau yang di perut itu ada ilmu turunan ada, kemudian ada ilmu turunan nih di tubuh. Ada keluarganya yang orang pinter nggak? Ada bapak saya. Bapaknya pinter? Pinter apa? Matematika, fisika, biologi? Bisa gitu maksudnya? Iya. Oh gitu. Udah dicoba bapaknya ngobatin? Enggak sih, bapak saya udah almarhum. Oh tapi dulu jelas pinter gitu ya, bisa Iya. ya? Ya di perutnya ada ilmu orang tua sebelum Mbak Rina ada. Kemudian yang saya lihat, saya amati, ini ada Mbak Rina sendiri ngamal-ngamalin ada. Baca-baca. Baca-baca. Paham maksud saya baca-baca? Iya. Ya pokoknya ngamal-ngamalin lah. Iya. Dulu disuruh ini baca ini biar begini, diamalin. Jadi menjadi bacaan setiap hari gitu. Paham ya? Mantra-mantra atau apa sih Ustaz? Kalau mantra nanti dukun dikira. Oh, iya. Kalau amalan kan kelihatan agak-agak Arab gitu loh maksudnya. Saya nggak bilang Islam loh ya, Arab. Kalau Arab itu kan bahasa boleh gitu loh. Ya. Bahasanya si Arab gitu. Tapi kalau mantra kan jelas tujuannya kemana. Ya. Enggak, ini jelas ini. Kalau boleh saya katakan agak lebih spesifik, ini amalan ceritanya. Jadi amalan ini memang dia baca, Mbak Rina baca terus kayaknya. Nah, ini berantem, nggak cocok nih. Jadi yang di perut sama yang di, sebenarnya amalan itu kan mau masuk ke bawah. Organ dalam. Tapi ya ada ilmu di itu dia nggak mau. Jadi dia adanya nyesek di daerah sini. Itu kalau dilakukan terus nyesek lama-lama. Nggak bisa nafas dong? Bisa mati kalau nggak bisa napas, bisa mati. Ini sesaknya tuh gimana sampai? Di sini ya nyesek. Iya. Nggak yang di leher, kalau di leher? Iya, ini kadang kayak ada yang ganjel nggak tahu. Iya emang. Nah itu yang Nggak tahu ntar hilang sendiri. kadang hilang sendiri. Iya. Ya, bukan hilang, dia ngumpet aja. Dia ngumpet sebenarnya. Ya, nah itu ada. Kemudian ada juga yang di kaki kirinya nih. Kaki kiri sama kanan beda. Kaki kiri ini sering marah sama ini. Sama siapa sih? Suami. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya ingin tanya aja sih. Sering Suaminya marah sama ada nggak siapa? sini? Ada. Mana suaminya? Takut dimarahin kali di belakang. Oh ada, Enggak sih. nggak apa-apa situ aja bawa bayinya soalnya. Oh, Nggak apa-apa iya. ya Mas ya situ aja. Sering marah sama siapa kira-kira? Kalau suami sih jarang sih. Marah sama suami jarang. Orang tua? Kalau sama anak ya kadang. suka Kalau kesel. anak enggak. Kalau suami nggak pernah marah? Maksudnya Mbak nggak pernah jengkel sama suami maksudnya? Iya, kadang-kadang. Sama sekali nggak pernah? Kadang ya kesel gitu. Iya, jadi ini kasus ini mirip-mirip kayak yang kemarin ini loh Mas Irfan. Jadi ilmu suaminya nyerang. Oh. Jadi ilmunya suaminya ini kayaknya punya amalan juga. Nah,
Gak apa-apa panggil aja. Boleh silahkan. Ayo suaminya sini yuk. Silakan. Sini. Iya. Ini suaminya. Sayang banget nih suaminya nih. Mas.